Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babus suhulah. Suhulah itu enteng, ringan. Samahah, toleran. Fisyira wal bai', dalam jual beli. Ini didasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan, Allah memberikan rahmat kepada seorang lelaki yang samhan, toleran. Dalam riwayat lain, ghafarallahu lirajulin, Allah mengampuni dosa seseorang yang samhan, yang toleran. Sebagaimana makna rahmat secara umum, rahmat itu bisa berupa anugerah di dunia, anugerah pahala, atau anugerah ampunan dari dosa. Idza ba'a, apabila dia menjual, wa idza ishtara, apabila dia membeli, wa idza iqtada, dan apabila dia memutuskan. Atau iqtado itu apabila dia menuntut, ya, mengajukan sengketa. Kalau menjual berarti bentuk tolerannya itu dia mentoleransi para pembeli yang menawar selama tidak merugikan. Kalau yang membeli toleran juga, meringankan, nawarna henteu si raja tega, harga 500.000 tawar 50.000 kan teu samahan teh. Bahkan kan sahabat Jarir bin Abdullah itu nawar teh bukan memperkecil tapi memperbesar. Itu terkenal hadisnya karena dia dibaiat oleh Nabi, an-nushu ala kulli muslim. An-nushu itu selalu memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Jadi kalau Jabir beli sesuatu, ya misalkan sapi harganya berapa, 30 juta, wah 35 juta saja begitu, ya, pancan aya di urang mun kitu teh. Ya. Jadi dalam membeli pun dia samhan, lebih banyak tolerannya, apalagi kepada pedagang-pedagang kecil, ya, yang kita tahu nyada teu beunghar gitu, tidak mengambil keuntungan banyak. Wa idza qadha, dan apabila menuntut, jika ada sesuatu dia menuntut, ya sudah, ya. Tidak banyak menekan. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, ya. Kalau sudah diputuskan oleh hakim segitu, nggak perlu naik banding. Kalau memang ya yang penting sudah ada hukuman, hukumannya bukan hukuman yang teringan. Nah, dengan menerima itu sudah kita mendapatkan rahmat. Ini berlaku tentu dalam semua aspek kehidupan, ya. Kalau dalam dunia pendidikan, ya dunia di mana saya aktif,
berarti toleran ke orang tua santri yang susah bayar. Orang tua santri oge toleran ke pesantren, mendahulukan buat pesantren nya. Lain jang jalan-jalan heula, jangan jalan-jalan aya wae. Piknik ai jang mayar ka pasaren hese misalnya. Itu berarti tidak samhan. Dua pihaknya harus samhan. Jadi kalau dari memang di urang teh gitunya, di masjidna samhan, mere nya bantuan, mere pinjaman, ieu tinu nginjem nanti samhan ya, jadi berat sebelah ya, cinta bertepuk sebelah tangan teh ya. Pengurus DKM-nya insya Allah dirahmati Allah karena samhan, tapi jamaahna ya hari kasih batak lancar mayar teh ka masjid hese. Nah, itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan pengurus masjid nggak perlu merasa rugi, atau saya misalkan nggak perlu merasa rugi sebagai pengurus pesantren. Keun bae doraka manehna gitu. Kita mah tetap dalam akhlak yang Nabi ajarkan, karena orientasi kita bukan hanya keuntungan di dunia, tapi juga nilai lebih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya meskipun banyak dikritik ya saya oleh orang tua saya, cenah nikitu-kitu ting sakola teh batur mah asup SMA rata-rata kan 16 juta 18 juta itu di awal jeung kudu dibayar can ke bulanan gitu. Ieu mah jaba cenah ringan jaban cicil nyakeun we atuh da aturanna samhan. Kalau saya dapat berita ieu cenah bendaharana gaya Batak nagih carekan bendaharana lain carekan nu ditagihna. Entah kayak istilah Batak syariah cenah. Jadi itu samhan itu ya. Kita enggak usah rugi hemat saya ketika jadi pedagang atau pembeli. Cenah tuh cenah kamahalan teuing cenah beli sagitu mah ya enggak apa-apa. Mahal saeutik mah teu teh jang marana nagih yang untungnya gede ngara bisa haji gitu. Hitung-hitung mantuan manehna bisa haji bisa kabeuli imah. Dah kita juga punya standar kan, moal mungkin meuli HP nu 2 juta jadi 10 juta, paling kamahalan beda 100-200 ribu ya. Beda jeung toko itu. Nah ini penting Nabi SAW tekankan agar kita samhan dalam setiap aktivitas kita. Bukan berarti tidak boleh menuntut hak. Dalam riwayat lain, wa man talaba haqqan falyatlubhu fi afaf. Siapa yang menuntut hak maka tuntutlah fi afaf, dengan menahan diri, dengan mengendalikan diri, tidak semena-mena ya, tidak maksa. Boleh DKM nagih iuran anggota, tapi nya teu kudu sospol sosorongot popolotot. Mun teu mayeureun anggota eureun jadi anggotana. Nya terkecuali kalau ada pertimbangan lain sebagai hukuman, itu mangga silakan. Cuma secara umum ini harus diberlakukan. Boleh menagih tapi fi afaf, dengan manusiawi, dengan menahan diri dari emosi dan sebagainya. Ente Pak, itu mah di awal kesininya Nabi menyolatkan, kata Nabi utangnya biar saya yang bayar kan gitu. Jadi ketua jamaah teh gitu. Nya salatkeun keun utangna ku Pak Aden dibayar. Kemudian dalam riwayat lain, adkhalallahul jannah rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah pasti memasukkan ke surga orang yang sahlan. Sahlan itu senang memudahkan ya. Kalau saya guru ya jadi memudahkan, meringankan.
Kalau ini standarnya segini, yang ini bisa segini, ya nggak apa-apa. Jangan menyamakan standar semua, nggak mungkin. Dalam pendidikan Islam itu nggak bisa itu UN jadi standar kelulusan tuh nggak bisa. Kalaupun mau jadi standar kelulusan, Quran. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau UN jadi standar nggak bisa, dan memang faktanya sekelas SMA negeri pun dah mau bisa dipinterkeun KB. Ya, anger we. Nggak boleh, harus sahlan. Mustarian wa bai'an, baik yang membeli atau yang menjual, wa qadiyan wa muqtadiyan, yang memutuskan ataupun yang menuntut. Jadi betul-betul sahlan. Kalau jaksa hukuman maksimalnya 15, turunkeun tuntutan teh 12. Ku hakim turunkeun jadi 8 tahun misalnya, tuh sahlan. Ya terkecuali kalau ada pertimbangan lain ya yang memberatkan, tuh mangga. Nanti yang para penuntutnya keluarga korban misalkan, ya udah yang penting tidak hukumannya hukuman yang minimal. Sudah ada lebih dari hukuman minimal, sahlan. Kemudian berikutnya bab man andoro musiron. Ini disandingkan oleh Imam Bukhari dengan man andoro mu'asiron. Ada musiron, ada mu'asiron. Kalau musiron itu orang yang luang, yang lapang, yang luas, ya. Arti asalnya yang dimudahkan, sedang lancar rizkinya. Kalau mu'asiron dari usrun kan, inna ma'al usri yusro. Usrun itu yang susah. Ini dua-duanya ada hadisnya. Yang musiron andoro, yang mu'asiron andoro. Ini karena sahlan itu tidak banyak menuntut. Mau bayar sekarang silakan, tidak nggak apa-apa. Itu teh ke siapa saja, baik itu ke orang yang lancar usahanya, apalagi yang seuseut usahana. Gitu. Andoro itu artinya memberikan tempo, ya, dari intidor. Salat intidor teh kan ngadagoan, memberikan kesempatan untuk menunggu, andoro itu. Tentu ini konteksnya dalam hal utang piutang, dalam hal pembayaran yang memang banyak terjadi dalam dunia bisnis. Hadis yang musiron itu disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat mencabut ruh salah seorang dari umat sebelum kamu. Qalu, kata malaikat, a'amilta minal khairi syai'a, apakah kamu punya amal baik sedikit saja? Dia mengatakan, kuntu amuru fityani, saya memerintahkan para pekerjaku, karyawan-karyawanku, staf-stafku. Fityan itu arti asalnya para pemudaku, maksudnya bawahan-bawahan dia. An yunziru, untuk memberikan tempo, ya. Jadi sekolah nu ngawajibkeun harus masuk uang segitu, maksimal tanggal sakitu kasaha we teteh. Itu tidak masuk dalam hadis ini. An yundiru, memberikan tempo, wa yatajawazu, dan toleran, anil musir, kepada orang yang luas rizkinya. Fatajawazu anhu, maka mereka pun melewatkannya itu tidak menuntutnya. Dalam riwayat lain, kuntu uyassiru alal musir wa undirul mu'asir. Aku memberi keringanan kepada yang ringan rizkinya, yang luas rizkinya, dan aku memberikan tempo, memberikan tangguh kepada yang susah rizkinya.
Yang wang andoro mu'siron sama. Ini hadisnya Abu Hurairah. Jadi beda konteks. Dari Nabi SAW, kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pengusaha yang banyak memberikan utang kepada orang lain. Utangnya kalau pengusaha bisa utang barang ya. Sok silakan ambil dulu menaon konsinyasi atau kredit, tidak harus cash barang ya, ada uang, ada barang. Ini yudayinu. Ini penting ya. Jadi catatan Imam Bukhari dua-duanya atau jadi catatan Nabi dua-duanya ya, karena memang dalam konteks bisnis itu lancar kalau ada anzoro itu ya. Saya tanya ke Arif misalnya, Rip, kade cete pengusaha tong sok loba hutang hirup teh cete. Tuh Ustaz, nya kecuali nu kitu kita ngambil barang dek dibayar ke dewe lah sok we teh cenah. Dan memang yang begitu-begitu melancarkan usaha. Mun teu kitu susah kan kadang nya pedagang sekelas di Andir di Ciroyom aya duit mah tapi jang naon heula gitu. Dia butuh barang kan ngambil dulu jadi lancar itu ya. Makanya hadis ini kata Imam Ibnu Hajar naha cenah ay andoro mu'siron mah memberi tangguh kepada yang susah memang kahartina, kepada yang luas rezekinya juga andoro musiron harus diberikan tempo. Ini konteksnya kalau dalam bisnis melancarkan bisnis jadi alurnya cepat ya. Kata Ibnu Hajar kalau andoro mu'siron wajib, kalau andoro musiron itu sunat, amal baik ya. Jadi kalau kami di sekolah memberikan keringanan kepada yang susah, andoro diberikan tempo, wajib itu. Tuh menang. Makanya saya sering menegur, awas tong nagih anu can mampu mayar doraka cita. Ayo can nu mampu mayar tapi teu mayar nyakeun bae sunat gitu. Kedah kege mayar, nu mampu mayar piraku teu mayar cita. Jadi andoro musiron wa andoro mu'siron. Nah ini kalau yang andoro musiron dalilnya seorang pedagang yang memberikan utang kepada orang lain. Fa idza ra'a mu'siron, kalau dia tahu ada orang yang susah bayar, qala li fityanihi, dia berkata kepada para pemudanya, tajawazu anhu, sudah lewat dulu, la'allallah an yatajawaza anna, mudah-mudahan Allah melewatkan dosa-dosa kita. Maksud melewatkan dosa itu menghapus dosa. Fatajawazallahu anhu, Allah pun kemudian melewatkan dosanya. Ini tajawaza maknanya bisa dua ya, bisa anzoro memberikan waktu, bisa juga wadoa. Wadoa teh menghapuskan utangnya ya. Cuma saya pribadi jarang melunaskan hutang ya. Saya bayar lunas jarang ya. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita memberikan tangguh kepada yang susah itu banyak dan besar pahalanya. Di antaranya man andoro mu'siron au wadu'alahu adallahu Allahu fi dhilli irsi. Siapa yang memberikan tangguh kepada yang susah bayar utang atau menganggapnya lunas, Allah akan menaunginya di dalam naungan arasnya. Ini hadis-hadisnya pernah saya tulis dulu di buletin ya, judulnya Sodakoh melalui pinjaman. Hadis lainnya kata Nabi SAW, orang yang memberikan pinjaman lalu menangguhkannya, dia dapat 2 pahala. Di riwayat lain kata Nabi, dapat 1 pahala sodakoh senilai yang dia pinjamkan.
Nanti sahabat tanya Nabi, kenapa di satu waktu Anda menyebut senilai pahala sodakoh, di waktu yang lain senilai 2 pahala sodakoh? Kata Nabi SAW, kalau saya meminjamkan ke si A 1 juta 2 bulan, maka selama 2 bulan itu saya berarti dihitung sudah bersodakoh 1 juta tiap harinya. Kalau sudah 2 bulan dia ternyata tidak mampu bayar, nah jadi 2 kali lipat nilai pahala sodakoh saya, 2 juta per hari. Pan lebar teh lamun dilunaskeun langsung mah nya jadi pahalana eureun. Saya kemarin dapat cerita ya, masjid yang di Cimahi sedang bangun pesantren. Ujuk-ujuk ada temennya, padahal cenah lain jamaah di dia, ngasih pinjaman 1 miliar. Kemarin kumpul-kumpul cenah ada 600 juta, dibalikan dulu 600 juta. Nah cenah emang saya nagih, terus saya cenah bereskeun. Kalau mun saya mau terus baik dianggap lunas, mencan mau amal dianggap lunas cenah gitu. Terus saya bereskeun. Oh cenah ke didinya nagih saya belum punya lah, paling nagih 50 100 mau langsung 1 miliar. Mun saya butuh seutak-eutik ngesok teruskeun. Atau Ustadz di Tasik pernah cerita ke saya ya, ganti mobil si teh Ustadz ganti mobil deh. Teuing atuh da cenah aya jelema mere nginjem duit. Saya cenah abeh yang nambutkeun artos ka Ustaz. Bingung dipake naon. Pernah cenah dipake naon lah rumah, lalu saya kembalikan. Moal cenah lebar dibalikeun ena make deui we cenah gitu. Geus cenah balikeun mobil cenah. Jadi orang-orang yang mengerti ya, masih ada orang-orang yang mengerti. Jadi dia bahagia dengan memberikan pinjaman bahkan penangguhan kepada yang lain. Karena apa? Karena tahu itu nilainya sedekah. Itu kalau pinjamannya ke orang-orang muslim, apalagi yang fakir miskin, ari nginjem geuna ka bangkir mah nyadoraka we. Ya. Makanya bapak-bapak yang punya uang berlebih, daripada dipinjamkan ke bankir buat praktik riba, udah mending ku bapak jadi bank keliling di Gang Pagarsi Barat, tapi tong make riba buat menghantam bank keliling yang pakai riba ya, bank emok, bangke naon deui lah istilahna, bangkrut. Jadi mas orang lain saja nutu make dalil siap jadi bank keliling ya, kita nggak mampu nggak siap jadi bank keliling kalau punya harta berlebih ya. Hari plus semuanya alhamdulillah we bisa ngarisikuan anak pemajikan gitu. Itu pahala memberikan pinjaman, dan pinjaman ini dalam Al-Quran disebutkan al-ma'un. Al-ma'un itu pinjaman. Orang yang boro-boro mere nginjem oge embung, wa yamnaunal maun, tu fawailul lil musallin, cacat ta salatna, can balik salatna, karena dia nggak punya hati. Masa dia kaya sendiri mewah, tatanggana gigireun, no tatanggana mungkin adina lanceukna sangsara ripuh ya. Tuh fawailul musallin, cacat tuh salatnya. Nah, Nabi SAW banyak memberikan motivasi sok. Daripada kita punya uang berlebihnya pas-pasan mau ulah bisa ripuh. Kecuali kalau mau seperti Nabi yang saya tulis di buletin kemarin, Nabi itu siap sampai ngutang dulu juga karena memberi. Jadi yang punya harta berlebih daripada disimpan di bank, deposito, udah bikin bank sendiri jadi BMT sorangan. Sok mau butuh pinjaman kasih dan mau rugi justru jadi berkah ya. Berkah dia beunghar anger, dan banyak yang mendoakan, banyak orang yang terbantu daripada ena beunghar fluktuatif
banyak orang yang menghina, banyak orang yang melaknat, ya, banyak orang yang tidak terbantu, kan tidak berkah. Ini yang model-model begini alhamdulillah ya hari ini sudah banyak. Ari abdi mah ngomong unggul, ya, dari awak nama can keawakan jadi pengusaha teh. Tapi yang sekarang anak-anak muda jadi pengusaha yang donasinya per bulan sampai 500 juta ayah miliaran ya stafna di dia ta. Jadi mereka yang sudah mengajarkannya pengusaha nya memang lancar dinu sodako, mereka punya prinsip kita jadi pengusaha punya kewajiban untuk menyejahterakan. Apa artinya jadi pengusaha? Pagawena wage teu sejahtera boro-boro orang lain. Jadi alhamdulillah sudah gara-gara YouTube lah, gara-garanya wasilana YouTube lah dina TV mah malah ya ustaz ngomong gitu. Soalna nu boga TV-na kasindir. Dina YouTube kan bebas di YouTube, di Facebook. Pengusaha-pengusaha muda, ustaz-ustaz tararik ban, ya, menyadarkan mereka bahwa kekayaan itu bukan untuk sendiri tapi untuk berbagi, ya. Dan banyak yang ya termasuk yang tadi saya ceritakan, banyak yang terbantu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi titik tekan Nabi di sini bukan hanya kepada yang mu'siron. Anu mu'siron mah wajib. Jadi kalau ada orang yang susah bayar, susah setor, karena memang dia susah faktanya, lalu kita paksa, itu dosa itu. Ke orang yang mudah saja, yang mampu bayar pun anzoro, memberikan tempo keringanan. Nah, ini bagian dari sahlan dan samhan yang Nabi ajarkan tadi di dalam hadis. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, man sarrahu an yunjiyahullah min qurabi yaumil qiyamah, siapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesempitan pada hari kiamat, fal yunaffis an mu'sirin, berilah nafas orang yang susah, ngarenghap berat, kudu mayar ayeuna mah senang ngarenghap pula. Karage kamari ditagih iuran anggota enak ditagih itu deui senang ngarenghap pula. Au yadu anhu, atau lunaskan, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, waqahu Allahu min faihi jahannam, Allah akan melindungi dia dari panas api neraka jahanam. Artinya kalau dia tidak melakukannya kanu susah maksa, ya. Komo nepikeun kanyita itu dan ieu, itu berarti dia akan terkena faih jahannam, yang hembusan api neraka jahanam. Di Al-Quran juga sudah ada, ya, ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kalau yang punya utang sedang susah, fanadhiratun, wajib diberi tempo ila maisarah, sampai dia ringan. Wa anta sodaku khairul lakum, kalaupun mau disodakohkan itu lebih baik bagi kalian, ya. Jadi cenah ustad, mending disodakohkan, dilunaskan, mending dianggerkan. Kalau saya seringnya tidak dilunaskan karena sebagai pendidikan juga, ya, ngarah. Biasanya kan seperti yang saya singgung minggu kemarin, memang kebanyakan orang miskin itu punten miskin mentalnya, ya. Di kita itu kebanyakan miskin mental, miskin karena tangan di bawah mentalnya. Hayang nate dibere, hayang nate diringankan, nggak ada sifat pekerja kerasnya. Maka dari itu saya pribadi menanya, Ustaz atuh cenah lunaskeun. Kamu berdoa kepada Allah ya agar ke anak kamu miskin. Untuk atuh cenah subhanallah, atuh mana teu kabayar, budak mana bisa mayar.
Kalau kamu cete ayeuna minta diringankeun sarua aja ngadoakeun anak kamu, icu kamu miskin 7 turunan teu mampu mayar utang. Utang teh dosa. Ya, dosa utang teh. Kan dina hadisna ge diampuni semua dosa yang mati syahid kecuali utang, berarti dosa utang teh. Gara-gara utang banyak usaha yang bangkar. Ya. Gara-gara utang madrasahnya sekolah karayu. Leung di kota masih aya, di lemur-lemur mah memprihatinkan. Guruna mudirna kelas teu mangrupa gara-gara naon? Ya gara-gara teu malalayar kasarna kan gitu. Dari sekolah-sekolah swasta, dari sekolah negeri. Perjuangan gara-gara utang, jihad fisabilillah mana gara-gara utang warung bisa tutup, teu lancar. Ya. Dosa utang itu. Jadi kalau merasa dosa ya harus bayar. Di sini seimbang. Nabi mengajarkan kepada yang memberikan utang meringankan, nyan utang oge jangan sampai jadi tangan di bawah, tetap harus tangan di atas. Nah itu maka saya pribadi tidak mudah melunaskan utang. Komo nu utangna ka madrasah ka pasar usah atuh cenah lunaskeun we. Di zaman madrasah bola di Nurul Huda moal memang eta duit abdi dah lain. Duit Allah, duit fisabilillah abdi naon berhak ngalunaskeun mun kitu duit abdi pek teuing. Ini pesantren juga bukan pesantren saya, pesantren umat, pesantren jamiah. Mun teu nabi lunas teu bisa. Mun kitu duit abdi teh babari tanggung jawabna di akhirat. Nah, di sini setiap muslim ya dalam transaksi, interaksi ekonomi kehidupan harus senantiasa terikat dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah lancar berkah. Sakitu menten nu tiasa dibahas dina enjing-enjing ayeuna mangga bila anu bade nambihan eta hate kecil nya om di sodakokeun contohna dilunaskeun tapi hate kecil teh teu merean teu ikhlas tetap jadi ganjaran begitu nya mohon hayang jadi ganjaran teh kada pueuhnya keikhlasan tergantung maksad teu ikhlasna. Lamun teu ikhlas teh memang betul dia tidak ikhlas, tidak akan jadi pahala. Tapi kalau tidak ikhlas karena dia sedang belajar ikhlas, nggak apa-apa, itu masuk kategori mujahadah kan. Mujahadah itu memerangi nafsu ya. Kayak kita mau sholat tahajud tapi malas maksakeun, tapi da cenah hate mah teu merean keun bae, itu mah mujahadah. Engke oge dibiasakeun mah jadi terbiasa. Jadi kalau melunaskan tapi can pati ikhlas mujahadah itu nggak apa-apa, pasti dicatat mujahadahnya. Ini jika orang sholat hayang husu teu husu nah doraka teu, karena hati kecil kita ingin husu ngan hese ieu nu ngaranna ngalawan nafsu teh. Kata para ulama itu sudah dapat pahala mujahadahnya, perang kanu jiwana. Jadi kan di satu sisi Bapak sadar ya ini pahalanya baik, sisi lain urangnya butuh lebar gitu. Kalau niatnya mujahadah dapat pahala tentu. Tapi kalau memang munafik hatinya hareupeuna yang kul tukangeun mah tuh urang mah teu hayang ngalunaskeun cenah gitu. Nah itu berarti tidak akan jadi pahala. Iya, kan di keluarga istri, seorang tua itu kalau nggak ada keluarganya, dia itu meninggalkan uang dia lumayan banyak, katanya sekitar kurang lebih 20. Itu dipakai makan dan dipakai teh gimana Ustaz? Harusnya yang namanya waris itu harus dibagikan. Kalaupun sudah habis tetap harus dihitung, yang menghabiskan harus mengganti. Nah, jadi itu si uang itu dipakai makan itu berlima, yang tetap ya kan ada bagiannya. Tetap ya harus dihitung.
ya harus dihitung. Ini harus dibagikan. Iya, kalaupun sudah habis tetap harus dihitung. Nanti yang menghabiskan mengganti. Transparan. Atau misalkan udahlah cenah cek nu lalaki teh bagian abdi, hitung-hitung jang teteh, hitung-hitung ngurus abdi, itu silakan. Nah, jadi kemarin nanyain kepada saya, gimana sih Pak dengan uang yang dibagikan benang itu Ya, jadi harus dibagikan. Ini puntennya kekeliruan keluarga mayit geus maot teh lain buru-buru dibagikan. Kalaupun memang tidak harus diusirnya piraku misalkan ini rumah bertiga nya no dua diusir misalkan karena jatahnya cuma setengah, ya nggak usah. Tapi minimal bagiannya jelas hak milik siapa, ini yang hak guna pakai siapa, nungilu numpang siapa jelas. Soalnya ngalirkeun ustad, leumun ngaplok ka ustadna gede pas ngabagikeun waris teh dan teu ngalirkeun ustad gitu. Rumah luka yang didiam itu Harus dibagikan, harus meskipun teu kudu silih usir ujung-ujung, tapi haknya jelas. Iya. Ya kayak waris keluarga ibu saya, itu kan bapak saya lama tinggal di sana, kesininya kan jelas. Yang bagian keluarga asoleh dibeli, gitu, dicicil, gitu. Nggak langsung kudu dialalusir wae. Jadi ada yang dibeli. Jadi kalau dibagikannya harus tong dingke-engke. yang sendiri yang masih tidak mau kayak gitu. Nya mangawet sama uruslah musyawarah. Cekap lahnya atuh nuhun kana perhatosana mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.